Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Malam hari ini saya bakal jawab satu pertanyaan yang sering banget dialami dari korban yang ditanyain terus, kenapa kok gitu, kenapa kok gini. Nah, pertanyaannya simpel, kenapa kok supply atau korban ingin menyembuhkan NPD-nya? Jadi setelah melewati berbagai perilaku abusifnya itu, bener-bener kayak ibaratnya merasa, oh ini sebuah suatu disorder. Nah, udah tahu kayak gitu, nggak move on, nggak langsung kayak oh ya udah deh, that's it, sampai sini aja, thank you, goodbye, gue mau cari orang yang normal. Nggak, tapi refleksnya itu sebagian malah kayak pengen nyembuhin gitu ya. Bisa nggak ya disembuhin, bisa nggak ya diperbaiki, bisa nggak ya berubah gitu. Nah, saya akan memberi sedikit gambaran atau big picture di dalam video ini kenapa kok muncul refleks seperti itu. Dan jujur aja, dulu saya juga melewati ini. Jadi saya juga berusaha menyembuhkan NPD, dimana hasilnya tidak berhasil dan justru tambah parah, dan justru endingnya itu tambah nggak bagus ya, seperti itu. Jadi memang kalau secara sederhana saya selalu menyarankan untuk no contact, tapi kalau misalkan terus ditanya kenapa kok pengen ya nyembuhin NPD-nya, akan kita bahas di video kali ini. Yang nomor satu, kenapa kok kita supply korban pengen NPD kita, pengen kita yang nyembuhin NPD-nya? Nomor satu, sebenarnya kita itu delusional. Apa delusional? Delusional itu kita merasa mencintai suatu figur yang sebenarnya figur itu nggak pernah ada, hanya ilusi. Jadi kita percaya dengan kepercayaan kita bahwa orang yang kita cintai ini adalah seperti ini, padahal dia itu tidak sama sekali seperti image yang dia kasih ke kita waktu awal love bombing. Semua itu cuman ilusi. Jadi kalau kita delusional, artinya itu bahasa gampangnya kita nggak bisa nerima kenyataan ya. Kalau kita nggak bisa kenyataan, selalu bergantung dengan ilusi itu, dan selalu bergantung, tapi dia bisa baik kok, tapi dia juga sayang kok sama kita. Nah, itu yang menyebabkan kita akan berpikir untuk menyembuhkan, pengen nolong, pengen dia itu normal. Nah, hati-hati dengan delusional ini karena bisa terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Memang dari awal saya udah tekankan bahwa langkah pertama itu menerima kenyataan. Kalau nggak bisa menerima kenyataan bahwa memang ada disorder seperti ini, memang sebelum tahu tentang disorder ini, saya juga percaya bahwa semua orang itu baik, semua orang itu pasti punya sisi baik, semua orang itu pasti nggak mungkin lah punya disorder separah ini kayak gitu. Tapi sebaiknya kita berhenti untuk delusional. Yang nomor dua, kenapa kok pengen nyembuhin? Nah, karena ya simpelnya nggak paham tentang NPD. Soalnya mereka ngiranya mungkin nggak yakin ini NPD beneran atau enggak, atau disorder atau enggak. Nah, pastiin kalian nonton video yang judulnya emang beneran dia NPD kayak gitu. Terus yang mereka kira cuman setiap orang punya egoisme. Memang setiap orang punya egoisme. Jadi bisa aja ini kan cuman kayak sifat orang yang egois biasa, bisa disembuhin, bisa berubah, bisa jadi lebih baik lagi. Memang benar itu bisa diterapkan, tapi kalian juga harus punya namanya time frame. Kalau kalian merasa oke, orang ini bisa berubah, orang ini bisa disembuhin, coba kalian lihat time frame berapa lama waktu yang kalian udah habisin untuk berharap dan menunggu orang bener-bener menganggap itu cuma egoisme biasa, atau memang personality disorder yang memang sudah 85% sampai 90% match seperti itu. Kalau memang itu cuma egoisme biasa dan memang dia tulus dan memang dia mau berubah, itu nggak nyampe setahun kalian juga udah tahu. Tapi kalau udah back and forth-nya parah banget berkali-kali dan memang udah jelas 85% sampai 90% match, nah itu kalian harus hati-hati. Kemudian yang nomor 3, nah banyak juga supply atau korban yang menjadi target dari orang-orang NPD ini memang orang-orang yang tough. Kenapa orang-orang yang tough? Orang-orang yang punya quality dan punya
rasa empati yang tinggi. Nah, orang-orang yang punya quality, yang memang bisa fight dalam hidupnya, bisa memiliki mode survival, bisa tegar, bisa sabar, dan memiliki kualitas-kualitas lainnya yang tentunya NPD nggak punya, itu hati-hati, bisa bahaya. Karena apa? Karena jangan salah, banyak korban termasuk saya yang merasa bahwa itu kayak kita itu tertantang gitu. Ada sisi adventure-nya, kayak sisi jungkat-jungkit roller coasternya ini bisa disalahartikan menjadi sebuah tantangan yang kayak ibaratnya ada cowok yang playboy kemudian bisa kok menikah dengan cewek lalu jadi setia gitu. Jadi ada efek-efek rasa tantangan, rasa adventure, rasa happy dapat project, kemudian tertantang untuk bisa accomplish atau bisa menyembuhkan NPD ini gitu. Jadi bisa do the impossible, bisa percaya bahwa nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Nah, itu juga benar-benar bisa bahaya karena memang orang yang tidak paham benar-benar clear tentang NPD itu harus kenal yang namanya ikhlas. Soalnya NPD atau personal disorder ini memang disorder yang nggak bisa disembuhkan. Jadi itu masih ngeling sama yang nomor 1, jangan sampai kita delusional. Kemudian yang nomor 4, kenapa kok kita pengen menyembuhkan NPD? Karena kita percaya, oh cinta itu segalanya. Segala sesuatu yang kita beri dengan cinta, kalau saya memberikan semuanya rasa cinta saya ke orang NPD ini, tentu dia akan tersentuh hatinya. Tentu hatinya akan melunak. Tentu hatinya akan balik mencintai saya, tentu hatinya akan tersentuh gitu, touching gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah seorang NPD ini benar-benar punya hati? Nah, kalau misalkan kalian udah sempet nanya, sebenarnya dia itu sayang nggak sih sama aku, itu kalian harus patut tanya. Sebenarnya kalau misalkan kalian merasa cinta itu bisa menyentuh hatinya, tapi yang saya tanyain, emang punya hatinya? Terus apa yang mau disentuh kalau hatinya aja nggak ada? Nah, jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai habis waktu, habis financially, habis down secara mentally, bener-bener habis-habisan, sampai berpikir depresi, anxiety, kecemasan, sampai banyak yang banget bilang pengen suicide atau pengen mati aja. Karena apa? Karena udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah merasa memberikan seluruhnya, tapi tetap aja disordernya nggak hilang. Nah, itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, kenapa sih Mbak kok kita pengen nyembuhin NPD ini? Karena memang di suatu saat atau momen-momen tertentu, mereka ini kan punya perilaku mirip-mirip kayak anak kecil ya, kayak anak yang EQ-nya umur 3 tahun gitu, yang sering saya ngomong. Nah, jadi itu akan menimbulkan efek dari korban atau supply yang mau nyembuhin NPD-nya ini. Kita tuh kayak pengen parenting gitu, kayak pengen take care, kita bisa nurturing ini orang, bisa dibimbing gitu. Nanti bisa dibilangin, nah kalian harus monitoring. Kalau selama pacaran aja kalian memberitahu hal-hal sederhana yang secara normal orang dewasa harusnya udah tahu, tapi kalian harus ngajarin gitu, kayak ya kalau misalkan kamu janjian nggak jadi ya ngabarin dong. Nah, itu kan basic banget ya, yang harusnya semua orang dewasa udah tahu ya. Terus kalau misalkan kamu ternyata udah janjian sama orang, mau telatnya 3 jam, ya setidaknya ngabarin lah. Masa nggak ada basa-basi sedikit pun, atau ngomong maaf atau apa. Atau misalkan kalau misalkan udah minta maaf, ya secara dewasa kalian juga udah tahu kalau misalkan minta maaf tapi diulang-ulang lagi, ya apa artinya maaf itu. Contoh lagi, kalau misalkan secara normal kita udah menjadi pasangan gitu ya, ibaratnya suatu sedikit perhatian, suatu sedikit berbela rasa, lapang dada, toleransi, itu adalah hal-hal basic yang harusnya dimengerti oleh seorang dewasa. Nah, kalau kalian merasa harus ngasih tahu dia hal-hal yang kayak
kalian itu parenting orang ini. Nah itu akan menjadi bahaya karena kalian akan terus bergumul dengan wahana permainan dari NPD ini sendiri, seperti itu. Jadi momen-momen play victimnya itu akan selalu dimanfaatkan untuk mengekstrak apapun yang mereka butuhkan dari Anda gitu. Yang nomor 6, kenapa kok pengen nyembuhin NPD? Ya simpel aja, bahwa banyak orang dimana udah married nggak punya pilihan. Karena satu, ketergantungan. Ketergantungan itu bisa secara apa? Bisa secara tempat tinggal, bisa secara finansial, bisa secara status, bisa secara karena efek lingkungan keluarga, karena ada hubungan keluarga. Jadi yang nomor 6 ini, karena gue udah memang nggak punya pilihan, gue harus stuck sama orang ini, ya gue pengen bantu dia untuk sembuh kayak gitu. Jadi itu alasan yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, korban yang udah mengalami perilaku abusif bertubi-tubi tetap pengen bantuin nyembuhin NPD-nya gitu. Karena apa? Ya karena ada nama disorder satunya yang menjadi pelengkap dari seorang abusive yang kayak gini, namanya codependency. Codependency ini apa? Lama-lama korban atau supply itu dilatih ya untuk menikmati kesakitannya itu, untuk serve abusernya ini. Dan seperti cerita Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu kayak gimana ya? Codependency istilahnya bener-bener dengan disakiti pun udah adiktif dan udah nggak bisa lepas. Bahkan ketika disakiti itu dia merasa kayak ada hormon dopamin rush yang menjadikan dia mengidap disorder lain gitu. Jadi hati-hati banget kalau udah mengalami codependency ini, karena codependency ini at the end orang yang sakit terus down dan ujung-ujungnya depresi akan mengalami kolaps seperti itu. Kemudian yang nomor 8, kenapa kok korban ingin menyembuhkan NPD? Nah ini banyak banget ya dari beberapa orang yang sharing, beberapa orang yang cerita. Mereka itu memang ada beberapa yang kayak filsuf gitu. Kenapa kok saya ngomongnya kayak filsuf ya? Karena timbul perasaan kasihan. Nah di fase ini saya juga udah ngalami banget fase-fase kasihan, dimana fase kasihan itu kalian akan melihat sedikit figur NPD yang asli di belakang topengnya. Figur NPD yang membenci dirinya sendiri, figur NPD yang benar-benar kesepian, figur NPD yang kayak apa? Anak kecil yang tidak berdaya gitu. Jadi ketika kalian muncul rasa kasihan, kalian akan menimbulkan filsuf kayak gini. Kalau memang ini disorder, terus nggak bisa disembuhin, kasihan ya, kan dia juga nggak minta punya mengidap disorder kayak gini. Kasihan ya, dia juga mungkin punya pengalaman trauma masa kecil yang dia juga nggak minta untuk dilahirkan dengan kondisi ini. Kasihan ya, mungkin ada perbedaan sedikit struktur otak atau fungsi dari otak yang bagian empati agak kurang normal, tapi kan dia juga nggak minta kayak gitu. Ya itu memang semua bener, itu akan menjadi alasan kita untuk pengen nyembuhin karena kita kasihan. Tapi kalian jangan lupa bahwa rasa kasihan ini bisa menjadi bumerang untuk korban. Jadi bottom line-nya adalah ketika orang mengidap personality disorder NPD, dia akan memilih korban. Nah, jadi jangan dibalik-balik. Ketika kita memang mengalami perilaku abusif, kita harus menyadari bahwa yang perlu ditolong adalah korban. Jadi kalau misalkan kita kasihan dan kita wondering, ya itu akan menjadi problematika lain yang kita hadapi, dan tentunya kita akan rugi sendiri gitu. Ibaratnya kayak kita jadi korban, tapi kita tetap empatetik pengen nolongin ini. Dan ketika kita menolong orang NPD ini, selagi orang NPD ini menenggelamkan kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian memang merasa cinta itu bisa menyembuhkan segalanya, ya back to backnya coba kalian pikir apakah kalian memang mencintai diri kalian sendiri juga atau enggak. Kemudian yang nomor 9, nah banyak juga beberapa orang yang setelah belajar nonton video ya, banyak nih hal yang udah saya sharing gitu kan, udah merasa tahu nih gitu, terus kayak oh NPD gini, oh siklusnya gini, oh kebiasaannya gini, oh polanya seperti ini. Nah yang bahaya, kenapa kok korban atau supply pengen nyembuhin NPD?
Nah, setelah korban atau supply ini merasa tahu tentang disorder dan merasa bahkan 90% match, kan kita bakal bisa tahu nih siklus selanjutnya apa, perilakunya gimana, polanya gimana. Nah, jadi ada beberapa orang yang merasa kayak, waduh, gue bisa jadi psikiater nih, bisa nyembuhin dia. Hati-hati banget. Bahkan psikiater yang benar-benar real psikiater banyak di luar negeri yang secara terang-terangan menolak klien NBD. No. Karena apa? Udah tahu NBD itu memang kayak gitu. Bahkan ada peribahasa NBD dies as NBD. Artinya apa ya? Kita memang harus ikhlas dan menyelamatkan diri kita sendiri untuk tahu bahwa semakin kita berusaha menyembuhkan ini orang, sebenarnya kita membunuh diri kita sendiri perlahan-lahan, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tergiur dengan, oh setelah kita tahu, setelah kita belajar, terus kita bisa jadi psikiater untuk nolongin dia, untuk nyembuhin dia. Oh nggak sama sekali disaranin. Dan juga jangan banget overthinking atau justru jadi detektif. Wah udah tahu nih dia NBD kayak gini, kemudian ngikutin dia, kayak cari tahu, terus ya kayak detektif lah, bener-bener merasa menang karena sudah tahu bahwa memang dia memiliki ciri-ciri NBD yang 90% match. Terus berlagak kita bisa jadi psikiater untuk nyembuhin dia. Hati-hati di dalam yang nomor 9 ini. Yang nomor 10 ini masih ngeling sama nomor 9. Kenapa? Ini juga bahaya gini, kita nggak nganggap jadi psikiater yang bisa kasih terapi atau apa, enggak. Kalau tetap punya pilihan harus no contact, number 1. Kemudian yang nomor 10 ini apa? Berpikir dengan kita bisa pengen nyembuhin itu apa? Kenapa kalau kita pengen nyembuhin NPD yang udah nge-abuse kita, walaupun kita terbuai dengan trauma bond dan rasa cinta yang salah arti itu dengan trauma bond, karena kita berpikir gini, oh kalau misalkan kita udah tahu nih NPD ini A, B, C, D, E, F, berarti gue bisa jaga hati dong, berarti gue bisa dong interaksi sama nih orang tanpa gue ngerasa sakit hati lagi. Tidak bisa. Di video yang judulnya Golden Rule ya, atau kunci sukses kebebasan Anda, saya pernah ngomong, kita harus selalu resist, artinya kita harus selalu pergi menjauh dari yang namanya racun. Kita harus firm dengan no contact dan bahkan pasang benteng logika sekuat mungkin. Itu adalah kunci satu-satunya untuk kita merasa bebas. Tapi kalau kita berpikir ingin nyembuhin dan berpikir kita bisa jaga hati nggak sakit lagi, oh itu bener-bener parah. Karena artinya kita akan masuk terus ke wahana dramanya ini, dan saya jamin tetap akan sakit. Karena emotional thinking yang kita bilang bisa jaga hati nggak akan sakit itu selalu mengandung harapan. Harapannya apa? Harapan yang tadi bisa nyembuhin dan bisa menolong orang yang sebenarnya tidak pernah mau menolong dirinya sendiri. Jadi kira-kira itu alasan 10 kenapa kok korban atau supply atau saya pengen ya nyembuhin seorang NBD ini. Jadi kalau kalian mengalami nomor 1 sampai 10 ini, hati-hati, dan sebaiknya kalian berbalik arah, nonton video yang kunci sukses kebebasan, soalnya nggak worth it untuk dicoba. Dan memang saya udah nyoba, dari 10 itu beberapa nomor udah saya coba, dan percaya aja hasilnya itu nggak bagus atau justru tambah parah. Jadi kalau misalkan saran dari saya sih, lebih baik kalian jangan sampai berpikir yang dari nomor 1 sampai 10 ini, jangan sampai ngalamin kepikiran untuk pengen menyembuhkan NBD itu. Jadi saran saya, carilah pasangan yang normal, yang bisa melengkapi, saling berbagi, memang benar-benar mencintai secara tulus. Jangan cari pasangan atau cari pasangannya NBD, karena kita ini cari pasangan bukan cari project, seperti itu. Kira-kira
ini jawaban dari saya. Yang pertanyaannya yaitu kenapa korban supply atau bahkan kita atau saya kok pengen ya membantu, menolong atau menyembuhkan NPD yang sudah perilaku abusif ke kita seperti itu. Kalau kalian masih belum jelas atau masih bingung kenapa kok kalian bisa terlintas dari antara 1 sampai 10 ini, bisa diskusi sama saya di sini @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.